Para telik sandi dibawa menemui Patih Emban. Mereka semuanya berjumlah 9 orang. Kepada Patih Emban mereka menyatakan dirinya ingin bergabung bersama laskar yang dipimpin oleh Demung Wira. Karena Patih Emban tidak dapat memutuskannya, mereka pun dibawa menemui Demung Wira. Saat itu Demung Wira tengah bercakap-cakap dengan Lembu Sora di serambi pondok. Begitu melihat Patih Emban mengiring 9 orang telik sandi, Demung Wira dan Lembu Sora segera berdiri. Para telik sandi disuruh duduk di halaman pondok. Siapa mereka ini, Patih Emban? Mereka adalah para telik sandi yang dikirim oleh Ramapati untuk memata-matai kita, Kakang Demung Wira. Oh, begitu. Benar kalian para telik sandi? Iya, benar tuanku. Dengan hati kalian, sebenarnya kami bekerja dengan setengah hati kepada Ramapati. Kami tahu segala sepak terjang yang dilakukan Ramapati bersama kaki tangannya itu. Dan kami juga tahu serta menyadari bahwa kami sebenarnya berdiri di pihak yang salah. Dan sekarang kami ingin memperbaiki kesalahan itu, tuanku. Kami ingin bergabung bersama tuanku Demung Wira dan Gusti Lembu Sora. Sekalipun kami akan hidup menderita, kami akan merasa kepuasan batin, tuanku. Kami akan berjuang sampai ke titik darah penghabisan. Dan kami akan menyerahkan segala milik kami, kepandian kami, tenaga kami, dan bahkan jiwa kami untuk mendukung perjuangan tuanku Demung Wira. Aku tidak bisa percaya begitu saja perkataanmu. Semua itu harus dibuktikan lebih dulu. Demung Wira. Iya, Gusti Lembu Sora. Lebih baik kau terima saja uluran tangan mereka. Nampaknya mereka bersungguh-sungguh. Mereka sudah lama bekerja pada Ramapati, Gusti. Hal itu tidak menjadi soal. Aku dapat melihat sinar kejujuran pada matanya. Kalau begitu baiklah, Gusti Lembu Sora. Nah, para telik sandi, karena Gusti Lembu Sora menaruh kepercayaan kepada kalian, maka aku terima uluran tangan kalian. Tapi ingat, kalian jangan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Gusti Lembu Sora. Jika sewaktu-waktu ternyata kalian hanyalah sekedar menjalankan siasat, aku tidak akan mengampuni kalian lagi. Kami semua berjanji akan tetap setia kepada tuanku Demung Wira dan Gusti Lembu Sora. Telik Sandi, kau tidak perlu mengucapkannya kepadaku. Cukup kepada Demung Wira saja. Di sini aku hanyalah seorang tamu. Oh, Gusti Lembu Sora, benarkah demikian? Bukankah Gusti Lembu Sora ikut memberontak terhadap Majapahit? Kau keliru, Telik Sandi. Aku tidak pernah memberontak terhadap Majapahit. Tapi Gusti, begitulah berita yang tersebar di kalangan istana Majapahit. Mereka mengatakan bahwa Gusti telah bergabung bersama tuanku Demung Wira dan mengangkat senjata untuk memberontak terhadap Majapahit. Berita itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Mereka telah memfitnah Lembu Sora dan Demung Wira. Ketahuilah, Telik Sandi, aku tidak pernah memberontak terhadap Majapahit. Demikian pula Demung Wira. Kalau kami sekarang terpaksa menyingkir ke tempat ini, ke lereng-lereng Gunung Brahma ini, itu semata-mata hanya karena kami menghindari pertumpahan darah di antara teman sendiri. Dengar, Telik Sandi, apa yang baru saja dikatakan oleh Gusti Lembu Sora, hendaknya kau ingat baik-baik. Kami memang tidak pernah mempunyai niat untuk memberontak. Justru kami menempuh jalan ini demi Majapahit, demi keluhuran nama Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Oh, tuanku Demung Wira. Oh, Gusti Lembu Sora, kalau demikian kami telah mempunyai anggapan yang salah. Itu tidak apa-apa, Telik Sandi. Sekarang kesalahan itu harus segera kau perbaiki. Baik, Gusti Lembu Sora. Terima kasih, karena Gusti Lembu Sora sudi mempercayai kami. Nah, sekarang kalian boleh beristirahat. Besok pagi kalian harus membangun pondok kalian sendiri untuk tempat tinggal. Patih Emban. Iya. Tolong antarkan mereka ke pondok prajurit. Biarkan untuk sementara waktu mereka tinggal bersama prajurit-prajurit jaga. Baik, Kakang Demung Wira.
Maka demikianlah, 9 orang Telik Sandi itu pun akhirnya bergabung bersama Laskar Demung Wira di lereng Gunung Brahma. Sementara itu, salah seorang teman mereka bernama Somali bermaksud kembali ke Majapahit. Somali terus menggebrak kudanya sekencang-kencangnya. Somali merasa kecewa melihat sikap 9 orang temannya. Dia menganggap teman-temannya telah berkhianat. Itulah sebabnya dia bermaksud melaporkan hal itu kepada Ramapati. Kurang ajar sekali perbuatan mereka itu. Berani-beraninya mereka mengkhianati aku. Somali. Ya, Gusti Ramapati. Benar, teman-temanmu itu telah membelot kepada kaum pemberontak. Benar, Gusti. Hamba sudah berusaha memperingatkan. Tapi mereka nekat mau bergabung bersama Laskar Demung Wira. Keparat. Mereka semua akan dicincang. Rawani. Iya, Gusti. Kumpulkan 500 orang prajurit. Suruh mereka berbaris di alun-alun. Malam ini juga kita berangkat ke desa Antahpura. Baik, Gusti Ramapati. Somali. Iya, Gusti. Kau ikut serta. Kau harus menjadi penunjuk jalan. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti Ramapati. Rawedeng dan teman-temannya malam itu juga segera mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit sebanyak 500 orang. Mereka semuanya bersenjata lengkap. Ada yang membawa anak panah, ada yang membawa tombak ataupun pedang. Malam itu alun-alun istana Majapahit menjadi hiruk-pikuk. Ayo, semuanya berbaris dengan rapi. Gusti Ramapati akan bicara dengan kalian semua. Ayo, cepat berbaris dengan rapi. Jangan lupa senjata kalian masing-masing. Ampun, Gusti. Sepertinya semuanya sudah siap berangkat. Suruh mereka tenang, Rawedeng. Baik, Gusti. Tenang semua. Semuanya tenang. Gusti Ramapati akan bicara kepada kalian. Tenang. Hei, kalian semua tidak perlu bertanya kemana kita pergi malam ini. Kita akan menjalankan tugas penting. Kita akan pergi ke suatu tempat di mana kaum pemberontak membuat sarang. Kalian harus bersiap-siap untuk bertarung. Aku tidak ingin melihat kalian menjadi loyo atau patah semangat. Kalian harus bertarung mati-matian. Kaum pemberontak itu harus dimusnahkan seluruhnya. Apakah kalian sudah siap? Ya, kami siap. Kami siap. Berilah aba-aba, Rawedeng. Kita berangkat sekarang. Baik, Gusti. Ya, kita berangkat sekarang. Kita berangkat. Ya. Prajurit-prajurit Majapahit segera berangkat meninggalkan batas kota. Sang Ramapati berkuda paling depan, diapit keempat orang anak asuhnya. Mereka terus berkuda menembus udara malam yang dingin. Sekali waktu nampak sang Ramapati terbatuk-batuk di atas kudanya. Tuan Patimban. Ada apa, Telik Sandi? Mengapa kau datang tergopoh-gopoh? Saya melihat
prajurit-prajurit Majapahit memasuki desa Antahpura, Tuan. Jumlah mereka cukup banyak, Tuan. Tidak kurang dari 500 orang, Tuanku. Kita harus segera melaporkannya kepada Kakang Demung Wira. Ayo, ikut aku, Telik Sandi. Baik, Tuanku. Patih Emban bergegas melangkah diiringi Telik Sandi. Mereka buru-buru menemui Demung Wira yang waktu itu sedang bercakap-cakap dengan Lembu Sora. Ada apa, Patih Emban? Telik Sandi melaporkan ada sejumlah prajurit berkuda memasuki desa Antahpura. Menurut laporan Telik Sandi, jumlah mereka cukup banyak, tidak kurang dari 500 orang. Siapa kira-kira yang memimpin mereka? Saya tidak tahu, Tuanku Demung Wira. Saya hanya melihat dari jarak yang cukup jauh, Tuanku, dari atas bukit. Kalau begitu, siapkan prajurit-prajurit kita, Patih Emban. Cecunguk Ramapati itu perlu mendapat pelajaran yang berharga. Tunggu, Demung Wira. Tunggu dulu. Aku tidak bermaksud melarangmu menyerang prajurit-prajurit Majapahit itu. Tapi apa kau sudah memperhitungkannya dengan matang? Mereka harus dihajar, Gusti Lembu Sora. Kita harus menunjukkan bahwa diri kita mempunyai keberanian melawan Cecunguk Ramapati. Itu benar. Tapi kalau bisa, hindarilah bentrokan berdarah. Dan lagi kau harus mempertimbangkan dari segala segi. Jika Ramapati dan prajurit-prajuritnya dapat kalian kalahkan, belum tentu mereka akan menyerah begitu saja. Pasti mereka akan kembali lagi dengan jumlah kekuatan yang lebih besar. Tempat ini bisa dikepung, dan kita semua yang ada di sini bisa terperangkap. Mereka tidak akan berani mengejar sampai kemari, Gusti Lembu Sora. Kecuali jika mereka berani menempuh jalan yang penuh dirintangi bahaya maut. Benar, Gusti Lembu Sora. Mereka tidak akan berani melewati lembah Pralaya. Ya, kalau begitu baiklah. Tapi aku berpesan kepada kalian, jika Arya Kamandanu ikut serta bersama mereka, kalian harus berhati-hati. Aku tidak mengajari agar kalian menjadi orang-orang pengecut. Tapi pendekar yang bernama Arya Kamandanu itu mempunyai kesaktian yang sangat langka, dan hampir semua prajurit Majapahit segan kepadanya. Baik, Gusti Lembu Sora. Jika Gusti Arya Kamandanu ikut serta bersama pasukan mereka, kami juga tidak akan bertindak sembrono. Lebih baik kami akan menyingkir daripada harus berperang melawan Gusti Arya Kamandanu yang kami kenal sebagai seorang prajurit yang baik. Ayo, Patih Emban, siapkan orang-orangmu. Kita jegat mereka di pinggiran desa Antahpura. Baik, Kakang Demung Wira. Sang Hyang Widiwasa, sampai kapan pertikaian-pertikaian seperti ini harus mewarnai pertumbuhan Majapahit? Kakang Ramapati nampaknya sangat gusar, tapi Demung Wira dan Patih Emban kelihatannya juga tidak mau menyerah. Jika bentrokan itu terjadi, pasti akan banyak sekali jatuh korban. Siapapun yang menang tetap akan merugikan pihak Majapahit. Demikian pula siapapun yang kalah